Suaranya tidaklah besar, tetapi sangat yakin. Winda Su juga tidak tahu kenapa, perkataan yang Eric Ling ucapkan serta tangan Eric Ling yang sedang memegangi tangannya ini, memberikan perasaan yang sangat mapan baginya. Tanpa melawan bagaimana, Winda Su langsung duduk di samping Eric Ling. Dengan demikian, keadaan menjadi canggung. Seketika membuat Kenny Chen tidak mempunyai muka. Lulu Zhang menegur dengan suara rendah, "Winda, apakah kamu sudah gila? Bahkan membangkang ketua kelas demi sampah tak berguna ini." Winda Su juga bertampang canggung, dia berkata pada Kenny Chen dengan rasa maaf, "Ketua kelas, ini suamiku, Eric Ling. Aku duduk di sampingnya saja." Perkataan ini membuat semua orang menjadi heboh. Apa? Ini Eric Ling si menantu tak berguna dari keluarga Su itu. Dia tak tahu diri sekali. Sampah tak berguna saja juga berani menghadiri acara reunion yang berkelas seperti ini. Aku sudah mendengar bahwa ada satu menantu tak berguna yang terkenal di keluarga Su, pria sampah yang hidup mengandalkan orang dan berselingkuh, benar-benar membuat para pria malu. Sebelumnya aku masih berpikir seberapa tak tahu malunya pria ini, hari ini akhirnya bertemu juga. Wajahnya juga biasa-biasa saja. Pria sampah seperti kamu sama sekali tidak pantas untuk bunga sekolah kami. Bocah, aku sarankan kamu tahu diri sedikit. Cepat pergi sana, jangan membuat Winda malu di sini. Setiap orang mengatai Eric Ling dan tertawa terbahak-bahak. Permintaannya ditolak, tetapi tidak ada ketidaksenangan sedikit pun di wajah Kenny Chen. Dia tetap bersikap tenang tak beriak. Semuanya adalah teman lama, mengatakan kondisi nyata suaminya di depan Winda, akan tidak enak dilihat. Benar kata ketua kelas. Ketua kelas memang besar hati. Sikap semua orang sedikit lebih baik, tetapi dalam perkataan mereka tetap menunjukkan ketidakpuasan terhadap Winda Su. Kenny Chen tersenyum lapang dada, tidak apa-apa, Winda duduk di samping suaminya sendiri, tepat menunjukkan kesolehan Winda kita. Kita tidak perlu merusak kesenangan hari ini karena masalah ini. Sudah 7 tahun tidak bertemu setelah lulus, mari semuanya bersulang. Kenny Chen mengajak untuk bersulang, semua orang bergegas menyahut. Seketika suasana menjadi ramai. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu, semua orang mulai menceritakan masa lalu selama 8 tahun ini. Kebanyakan adalah saling berbual meninggikan diri, dan saling membandingkan karir, koneksi, dan percintaan masing-masing. Mereka yang hidup lebih baik, tampak semangat dan membuat orang iri. Sementara mereka yang hidup biasa saja, hanya bisa merasa iri pada orang lain, bahkan malu untuk mengungkit akan pekerjaan mereka. Pemuda tampan yang duduk di samping Kenny Chen, sewaktu-waktu memutar pergelangan tangan, menonjolkan jam tangan Vacheron Konstantin di pergelangan tangannya itu, kelihatannya selama 7 tahun ini, semuanya lumayan berkehidupan bagus. Tetapi berbicara tentang prestasi, kita semua dijumlahkan bersama juga tidak bisa menandingi ketua kelas kita. Di usia muda saja sudah menjadi orang tertinggi ketiga di dunia hitam dan putih distrik Pasir Panjang, perusahaan yang dikelola pun sudah mencakup ke segala ranah, dana mengalir pun ada ratusan juta yuan. Begitu Bang Kenny menghentakkan kaki, akan terjadi gempa besar di seluruh distrik Pasir Panjang. Bang Kenny, aku bersulang untukmu. Sambil berkata, pemuda itu mengangkat gelas dan langsung meneguk abis. Kenny Chen sangat puas, dia minum seteguk bir, lalu berbicara dengan senyum, meski perkataan Charlie He tadi sedikit berlebihan, tetapi secara garis besar juga tidak selisih jauh. Di distrik Pasir Panjang, tidak ada masalah yang tidak dapat aku Kenny Chen taklukkan. Kedepannya jika kalian membutuhkan bantuan, katakan saja denganku. Ketika berbicara, tatapan Kenny Chen terus melirik Winda Su yang duduk di seberang, sepertinya bermaksud menyombongkan diri pada Winda Su. Namun Winda Su menundukkan kepala dan asyik mengobrol dengan Lulu Zhang, sama sekali tidak memperhatikan Kenny Chen yang sedang berlagak congkak. Kenny Chen sedikit tidak senang, dia sengaja mengeraskan suaranya,
restoran rembulan ini juga adalah perusahaan di bawah namaku. Hari ini mengundang kalian semua datang, adalah karena aku berpikir akan lebih mudah untuk mengundang tamu ke tempat sendiri. Kalian ingin makan, ingin minum apa, langsung pesan saja. Semua orang pun menepuk pantat kuda lagi. Winda Su tetap menundukkan kepala dan asyik mengobrol dengan Lulu Zhang, sama sekali tidak memperhatikan perkataan Kenny Chen. Kenny Chen langsung berkata, Winda, dengar-dengar kamu sudah membeli rumah sakit Husada dari keluargamu dan kamu kelola sendiri, serta mendapatkan dukungan dari SPZ, masa depannya tentu tidak perlu disebut lagi. Tidak tahu di mana suamimu bekerja. Ini jelas adalah sengaja mencari masalah. Semua orang tahu bahwa Eric Ling hidup dengan mengandalkan orang lain, setiap bulan menjalani kehidupan dengan ribuan yuan yang Winda Su berikan. Bekerja dari mana? Wajah Winda Su merah malu, bahkan tidak tahu harus menjawab bagaimana. Eric Ling memainkan gelas bir dan berkata tak acuh, di satu sisi aku menuangkan air, mencuci kaki dan merapikan tempat tidur untuk istri. Di sisi lain, aku juga mencari pekerjaan sambilan di luar, menambah sedikit pemasukan keluarga. Charlie He langsung tertawa, hahaha, pria sampah tak berguna seperti kamu masih bisa menambah pemasukan keluarga. Pekerjaan yang kamu cari di luar sana, angkat batu bata atau menyapu jalanan. Namun yang membuat semua orang kecewa adalah, Eric Ling tidak merasa malu, melainkan berekspresi tak acuh. Kenny Chen terus berlagak congkak, angkat batu bata melelahkan sekali, menyapu jalanan juga sangat memalukan. Kalau tidak datang saja ke restoran rembulan aku menjadi pelayan, setiap bulan aku beri 5.000 yuan, bagaimana? Aku bekerja, peduli akan perasaan, tidak peduli seberapa banyak uangnya. Eric Ling berkata, lagi pula aku punya istri yang begitu baik, kedepannya ketika istriku sukses, aku juga ikut menjadi sukses, sama sekali tidak perlu mengkhawatirkan masalah pekerjaan. Perkataan ini membuat semua orang kehabisan kata-kata. Hidup mengandalkan orang sampai tidak mau muka lagi. Apalagi yang masih bisa dikatakan oleh mereka. Kenny Chen berkata dengan ekspresi angkuh, menurutku, pria tetap seharusnya berdikari. Yang wanita cari adalah penopang dan sandaran yang kokoh. Kamu apa-apa mengandalkan Winda, akan membuat Winda hidup dengan sangat susah. Mencintai seseorang, memerlukan modal, kalau tidak, tidak pantas untuk memiliki cinta dan pernikahan. Charlie He bergegas mengiyakan, benar kata Bang Kenny. Jika pria di dunia ini seperti kamu, muka semua pria pun habis karena kamu. Eric Ling tertawa kecil, dia minum seteguk anggur, tidak berbicara. Charlie He tersenyum dingin, kenapa? Tepat mengenai titik lemah kamu, kehabisan kata-kata. Manusia mulia karena tahu diri. Aku suka ya sudah. Eric Ling terus minum bir sendiri, dengan ekspresi tak acuh. Benar juga, jika seseorang tidak punya hati, juga tidak perlu memedulikan pemikiran orang lain. Berselingkuh, menggoda wanita lain di luar sana juga bisa semena-mena, sama sekali tidak perlu memedulikan perasaan Winda. Kenny Chen terus menghina Eric Ling, sambil mengamati ekspresi Winda Su. Benar saja, wajah Winda Su berubah pucat. Eric Ling berselingkuh dan menggoda wanita lain di luar sana, adalah simpul dalam hati Winda Su yang tidak dapat dilangkahi. Awalnya, kesan Winda Su pada Eric Ling sedikit berubah dalam akhir-akhir ini, namun sekarang ketika Kenny Chen mengungkitnya lagi, dalam hati Winda Su seketika merasa jijik pada Eric Ling. Winda, dengar-dengar selama ini kamu ingin bercerai, tetapi pria sampah ini terus berkutat tidak ingin pergi. Aku berkecimpung dalam dunia gangster, ada 10.000 cara untuk membuatnya tunduk. Maukah aku bantu? Kenny Chen menyalakan sebatang rokok untuk dirinya sendiri, lalu berkata dengan sangat mendominasi. Charlie He ikut bersorak, Winda, dulu kamu adalah bunga kelas kita, juga memiliki latar belakang keluarga yang begitu bagus. Eric Ling si pria sampah ini sama sekali tidak pantas untuk kamu. Suami kamu, pastilah sang naga. Setidaknya juga harus berstatus seperti Bang Kenny. Jika kamu ingin bercerai, langsung katakan saja,
Bang Kenny akan bantu kamu selesaikan. Bahkan Lulu Zhang juga berkata membantu Kenny Chen, Winda, yang ketua kelas mereka katakan juga masuk akal. Eric Ling berselingkuh, lalu menggoda wanita di mana-mana di luar sana, tak hentinya memberimu topi hijau. Jika pria sampah ini adalah suamiku, aku pasti sudah menamparnya mati. Jika dia terus berkutat dan tidak ingin bercerai, suruh ketua kelas bantu kamu saja, juga bisa menghindari banyak masalah. Winda Su mengernyit, perasaan dalam hatinya kompleks sekali. Terutama Kenny Chen dan Lulu Zhang yang terus mengungkit akan perselingkuhan Eric Ling, bagaikan duri tajam yang menusuk keras ke dalam hatinya. Seluruh darah mengalir ke atas kepala Winda Su mengembang dan terasa pusing. Aku pergi ke toilet sebentar. Winda Su berkata dengan suara serak, dalam matanya membawa air mata, dia bergegas bangkit dan pergi. Eric Ling hendak mengikuti, tiba-tiba Winda Su mempercepat langkah, bermaksud menjauh dengan Eric Ling. Pria sampah, semua karena kamu. Kamu masih enak hati ikut ke toilet wanita. Lulu Zhang langsung mengikuti Winda Su meninggalkan penthouse setelah berkata. Eric Ling mendesah dalam hati, pada akhirnya dia duduk kembali ke tempatnya dan minum bir sendirian. Ada perasaan bersalah yang tak terucapkan dalam hatinya. Eric Ling, kamu juga sudah lihat, betapa sedihnya hati Winda ketika bersama kamu. Kamu sama sekali tidak pantas untuk dia. Pergilah dari dia, aku beri kamu 1 juta yuan. Kenny Chen menghisap rokok dan mengepulkan asap, ini adalah uang yang tidak akan kamu dapatkan dalam seumur hidup ini. Kamu ambil saja, uang ini sudah cukup kamu habiskan selama bertahun-tahun. Aku akan merawat Winda dengan baik, membuat dia hidup dengan bahagia dan sejahtera. Sebenarnya Kenny Chen menunggu untuk membuka mulut pada saat ini, sangat memiliki taktik. Jika Winda Su membela Eric Ling, maka dia tidak enak untuk berbicara, juga tidak akan berbicara. Namun tadi Winda Su pergi membawa air mata karena mengenai kesakitan dalam hatinya, Kenny Chen tahu bahwa saatnya sudah matang. Dapat membawa Winda Su naik ke atas ranjang, adalah hal yang bahkan ingin dia lakukan dalam mimpinya selama bertahun-tahun ini. Charlie He menuliskan selembar cek dan melemparkannya pada Eric Ling, ambil cek ini, pergi sekarang juga. Kamu tidak perlu tampak muka untuk masalah perceraian, Bang Kenny akan cari orang untuk langsung menyelesaikannya. Dapat langsung mewakili orang bersangkutan mengurusi surat perceraian dalam keadaan orang bersangkutan itu tidak hadir di tempat, memang sangat berkemampuan. Eric Ling duduk diam di tempat. Kenapa? Kurang. Kenny Chen menenteng rokok di mulut, Charlie, tambahkan 1 juta yuan lagi. Charlie He menuliskan selembar cek 1 juta yuan lagi, lalu melemparkannya pada Eric Ling, jangan terlalu tamak, uang Bang Kenny tidak mudah diambil. Sudah di sini saja, 2 juta yuan sudah cukup untuk membeli beberapa nyawa. Eric Ling tidak mengambil cek tersebut, melainkan menoleh keluar jendela, tidak lagi menghiraukan sekelompok orang yang menggonggong ini. Terhadap tantangan mereka, terhadap lagak congkak mereka, Eric Ling sama sekali tidak peduli. Tenang tak beriak, seolah-olah semua yang ada di sini tidak ada hubungan dengannya. Kenny Chen mengernyit dan berkata dengan tidak senang, karena kamu tetap merasa kurang, kalau begitu kamu buka harga saja. Mengeluarkan uang lebih demi cintaku, aku tidak masalah. Karena dalam mataku, yang hanyalah sederet angka saja. Para teman wanita di sana pun sangat iri. Inilah tokoh besar yang sesungguhnya. Apakah uang bisa membeli cinta? Dalam pandangan kebanyakan orang, itu bisa. Eric Ling tetap diam tak bergerak. Ketika Kenny Chen hendak berbicara, tiba-tiba Lulu Zhang berlari masuk dengan keringatan, juga ada bekas tamparan merah di pipinya. Gawat, tadi Winda mabuk dan salah masuk ruangan, sekarang ditahan oleh sekelompok orang di dalam sana, tidak membiarkannya pergi, aku juga ditampar dan dibuang keluar. Mendadak Eric Ling menolehkan kepala, sekarang di mana Winda? Lulu Zhang masih kaget. Wajahnya penuh dengan ketakutan, ruangan purnama. Mereka adalah sekelompok gangster, semuanya bertato dan tidak pakai baju, sangat ganas.
Cepat bawa aku ke sana. Eric Ling langsung berjalan keluar dari ruangan. Berhenti kamu. Kenny Chen berseru. Tamu utama di ruangan purnama adalah abang besar seperguruan aku, Abang Jordan, petinju kelas emas dari dunia tinju bawah tanah. Hari ini dia menang besar dan mengadakan pesta perayaan di ruangan purnama. Orang besar seperti ini, memangnya kamu yang hanya sekedar menantu tak berguna saja bisa masuk ke dalam? Ketua kelas, kalau begitu sekarang bagaimana? Winda ditahan di dalam sana, sangat bahaya sekali, mereka semua juga main tangan terhadap Winda. Lulu Zhang sudah panik tak beride. Wajah Kenny Chen sangat serius, dia berkata, tidak apa-apa, sebentar lagi Winda adalah wanitaku, Abang Jordan pasti akan memberi aku muka. Aku pergi sebentar dan jelaskan dengan mereka, suruh mereka lepaskan orang. Ketua kelas benar-benar hebat, dengan adanya ketua kelas yang turun tangan, Winda pasti akan baik-baik saja. Barulah Lulu Zhang sedikit lega. Orang lainnya juga tercengang oleh perkataan Kenny Chen, mereka mengikutinya berjalan cepat menuju ruangan purnama. Takaran minum bir Winda tidak termasuk bagus. Pada awalnya dia sudah menjadi pusat perhatian, semua orang bersulang pada sang bunga kelas dulu. Secara tak sadar, Winda Su pun mabuk. Kemudian, teman-teman berulang kali mengungkit masalah Eric Ling yang berselingkuh dan menggoda wanita di luar sana. Ini semakin membuat perasaan hati Winda Su menjadi sumpek tak nyaman, maka dia minum dengan semakin banyak. Setelah berjalan keluar dari toilet, tak sengaja dia memasuki sebuah halaman lainnya. Ruangan purnama. Di dalam ruangan purnama, terdapat 8 pria dan 8 wanita. Para wanita berpakaian dengan terbuka dan seksi, pakaian tipis itu menampakkan banyak kulit, kaki panjangnya pun tampak di bawah rok pendek. Para pria tidak mengenakan baju. Di bawah irama musik, pria dan wanita berselang-seling, sangat asyik meriah. Orang yang memimpin tepat adalah Jordan Liu. Dia adalah pria berusia 30 tahun dengan tinggi 1,9 meter, badannya besar dan kekar seperti kerbau. Hari ini dia baru memenangi pertandingan petinju kelas emas, maka dia mengundang beberapa teman untuk minum bir dan bersenang-senang di sini. Sementara para wanita di sini, ada sebagian yang mereka bawa masing-masing, dan ada sebagian yang diaturkan oleh restoran rembulan untuk menemani minum bir. Tadi ketika Winda membuka pintu dalam keadaan mabuk, semua orang pun terkejut. Indah menawan bagai bunga, malu tersipu membawa pesona. Seketika mengalahkan semua wanita di dalam ruangan. Bahkan Jordan Liu juga sedikit terbengong melihatnya. Seorang pria bertampang licik segera menyadari pemikiran Jordan Liu, dia langsung menarik Winda Su ke dalam ruangan. Cantik sekali wanita ini, kebetulan ayo masuk temani abangku minum. Tenaganya besar bagai kerbau, Winda Su yang kurus sama sekali tidak dapat melawan. Lulu Zhang langsung menyebutkan status Winda Su. Winda adalah orang dari perusahaan Su, kalian jangan bertindak sembarangan. Namun Lulu Zhang mendapatkan sebuah tamparan nyaring. Hanya sekedar perusahaan Su saja, juga berani dikatakan untuk membuat malu. Pergi sana. Pria bertampang licik langsung membuang Lulu Zhang keluar ruangan. Winda Su yang sendirian di dalam ruangan merasa sangat panik, dia ditarik paksa oleh pria bertampang licik untuk duduk di sebelah Jordan Liu. Abang besarku, Jordan Liu, petinju kelas emas di dunia tinju bawah tanah, murid besar dari Master Ronald Chen. Bisa punya kesempatan untuk duduk di sisi abang dan menemani abang minum bir, adalah anugerah kamu dari 8 generasi, tahu tidak? Sambil berkata, pria itu menuangkan segelas kecil arak putih untuk Winda Su. Saat ini rasa mabuk Winda Su sudah menghilang setengah. Dia juga tahu dia tidak akan bisa pergi jika tidak minum beberapa gelas, maka dia mengangkat gelas dan meneguk abis, aku bersulang untukmu. Bagus, bagus sekali. Pria bertampang licik sangat bergairah, lalu dia menuangkan segelas lagi untuk Winda Su, bersulang tidak sampai 3 kali, kasih tidak cukup kadar. Jordan Liu duduk angkuh di samping, dengan sangat puas melihat semua ini. Winda Su mengangkat gelas dan meneguk segelas lagi. Kemudian,
Winda Su menuang gelas ketiga untuk dirinya sendiri dan meneguk abis. Kali ini, aku sudah boleh pergi bukan? Pria bertampang licik tidak menyangka takaran minum bir Winda Su lumayan bagus, juga lumayan tahu aturan. Seketika dalam hatinya semakin merasa suka pada wanita ini. Ketika dia hendak berbicara, tiba-tiba Jordan Liu melambaikan tangan dan berkata, "Yosua, kita adalah orang beraturan, tidak boleh bertindak kasar." Barulah pria bertampang licik itu mundur 2 langkah. "Iya, abang." Jordan Liu menatap Winda Su dengan penuh ketertarikan. Dengan gengleman dia menjulurkan tangan kanan. "Bagus sekali gadis ini, semakin mempesona. Namaku Jordan Liu, murid besar dari Chen Boxing Center." Winda Su tidak menjulurkan tangan untuk menjabat tangannya, melainkan memperkenalkan diri dengan singkat, "Winda Su." Tangan Jordan Liu terdiam canggung di udara selama beberapa detik, lalu dia mengambil sebotol vodka di samping dan menuang penuh sebuah wine decanter. Dia memberikannya pada Winda Su, "Minum segelas ini, lalu kamu boleh meninggalkan ruangan ini, aku pasti tidak akan menyulitkan kamu." Volume dari wine decanter ini sangat besar, bahkan ada 25 ml, yaitu 250 ger arak putih. Sementara kadar alkohol dari sebotol vodka ini juga sangat tinggi, mencapai 65 derajat. Meski pria kekar, seteguk saja juga akan tumbang. Winda Su bukan orang baru di lapangan bisnis, dia tentu tahu kekuatan dari segelas bir ini. Namun, apakah dia memiliki pilihan? Tidak ada. Janji. Winda Su bertanya dengan tampang dingin. Jordan Liu berkata, "Aku Jordan Liu, tidak pernah mengingkari perkataanku sendiri, semua orang di sini bisa menjadi saksinya." Dia mengatakannya dengan sungguh-sungguh, tetapi dalam matanya membawa senyum. "Setelah meneguk 250 gerbir ini, bagaimana mungkin kamu tumbang? Begitu kamu tumbang, malam ini kamu akan menjadi milikku. Aku ingin berbuat bagaimana, semuanya pun bisa." Terbayang akan adegan indah setelah ini, Jordan Liu tidak tahan untuk menampakkan senyum. Tiba-tiba muncul sosok Eric Ling dalam benaknya. Dia memakinya pria sampah, tidak pernah muncul di saat seharusnya kamu muncul. Winda Su mengangkat gelas bir, berusaha menahan rasa mual, dia langsung meneguknya. Seketika itu, Winda Su merasa kakinya sendiri sudah akan meninggalkan permukaan lantai. Dirinya terasa mengambang dan pusing, sekujur tubuhnya panas, hampir tidak bisa berdiri stabil. Namun Winda Su tetap berjalan terhuyung ingin meninggalkan ruangan. Akan tetapi, baru saja bangkit berdiri, kedua kakinya sudah lemas. "Tidak perlu cemas, ayo minum teh dulu, lembabkan tenggorokan, bisa lebih sadar sedikit." Jordan Liu menarik Winda Su kembali duduk di kursi, lalu berpura-pura menuangkan segelas teh untuk Winda Su. "Takaran minum bir kamu lumayan, juga sangat tahu aturan, aku akan merawatmu dengan baik." Winda Su langsung minum 2 teguk teh, dia berpikir akan pergi setelah sudah lebih baik sedikit. Namun seiring dengan alkohol yang terus-menerus merambat, badannya semakin pusing, kesadarannya juga menjadi tidak begitu jelas lagi. Jordan Liu semakin mendekat, dia menjulurkan tangan menarik lengan Winda Su juga tidak menolak. Jordan Liu tersenyum, dia merasa waktunya sudah hampir tiba. Yosua bergegas berkata, "Pesta hari ini sampai di sini saja, setelah ini abang masih harus urus masalah penting." "Paham, kami semua paham. Bang Jordan, kami pamit dulu." "Selamat atas malam indah Bang Jordan, kami tidak mengganggu lagi." Bang Jordan tidak hanya menang pertandingan, bahkan juga panen besar di percintaan, benar-benar membuat orang kagum. Semua orang membawa wanita pendamping masing-masing bangkit berdiri dan pergi, tetapi tatapan mereka sewaktu-waktu melirik Winda Su. Dibandingkan dengan wanita pendamping mereka, Winda Su bagaikan bidadari di atas kayangan. Perbedaannya seperti langit dan bumi. Namun tak berdaya, barang bagus selalu harus abang besar cicipi terlebih dahulu, mereka juga hanya bisa merasa iri saja. Jordan Liu hendak memapah Winda Su pergi. Tiba-tiba pintu ruangan dibuka dari luar, lalu Kenny Chen membawa sekelompok orang berjalan masuk. "Abang Jordan,
Winda Su adalah calon istriku, mohon Abang Jordan lepaskan dia. Begitu masuk, Kenny Chen melihat Winda Su yang memegangi kepala dengan mabuk. Dalam hati dia berpikir, setelah meminta kembali Winda Su nanti, malam ini dia akan menikmatinya dengan puas. Suasana menjadi canggung. Orang-orang yang awalnya hendak pergi juga berhenti untuk menonton. Beraninya meminta orang dari tangan Jordan Liu. Yosua mendengus, aku kira siapa, ternyata adik Kenny Chen. Apakah kamu sudah mabuk? Beraninya minta orang dengan abang. Kenny Chen sangat takut, dia mengeraskan diri berkata, Abang Yosua, Winda Su memang adalah calon istriku. Para teman di belakang aku ini bisa menjadi saksi. Jika Abang Jordan suka wanita, aku bisa aturkan untuk Abang Jordan. Charlie He bergegas menepuk pantat kuda, benar yang Bang Kenny katakan, kami bisa menjadi saksi. Tiba-tiba Yosua tertawa, Kenny Chen, bahkan ayahmu Tony Chen juga harus memanggil Bang Jordan dengan hormat, apa-apaan kamu ini? Juga pantas meminta orang dengan Bang Jordan. Seketika Kenny Chen menciut, tetapi melihat wajah Winda Su yang merah dan semakin memikat, hati Kenny Chen langsung ditutupi oleh lemak. Dia berkata, mohon Abang Jordan beri aku muka. Nanti aku pasti akan berikan uang terima kasih yang besar. Plak. Yosua langsung menamparkan Kenny Chen, meski bapakmu datang, juga tidak berani meminta Bang Jordan memberinya muka. Kamu, paling-paling juga hanya mengandalkan koneksi ayahmu saja, hanya sekedar sampah yang baru bergabung ke dalam Chen Boxing Center saja. Percaya tidak sekarang aku akan langsung lumpuhkan kamu. Suara yang dingin itu seperti pisau yang tajam, menusuk ke dalam hati Kenny Chen. Barulah dia menyadari bahwa dirinya tidak mempunyai muka. Aura mematikan yang dingin di badan Yosua, membuat Kenny Chen merasakan ketakutan yang dahsyat. Namun dia benar-benar ingin mendapatkan Winda Su. Bahkan hampir gila saking inginnya. Abang Jordan, mohon lihat pada kasih seperguruan kita, beri aku muka, kembalikan calon istriku padaku. Kenny Chen langsung berlutut di lantai dan memohon dengan suara keras. Demi mendapatkan badan seorang wanita, bahkan harga diri pun tidak mau lagi. Pria seperti ini, sangat banyak di dunia. Kenny Chen bukan yang pertama, juga bukan yang terakhir. Semakin hebat pria itu, semakin ingin mendapatkan wanita yang tidak bisa dia dapati. Dulu, betapa banyak tokoh besar yang bersengit dan bertarung demi memperebutkan seorang wanita kupu-kupu. Kekaisaran di sejarah, semuanya menjadi musuh demi memperebutkan seorang wanita. Pria yang hebat pergi menaklukkan dunia, sementara wanita yang hebat pergi menaklukkan para pria yang menaklukkan dunia. Hanya sang raja, barulah bisa memegang kuasa tinggi di atas langit, memandang semua makhluk hidup sebagai semut. Dasar keparat, terdengar teriakan dingin di luar pintu. Kemudian, seorang pria setengah baya menyerbu ke dalam membawa sebuah cambuk. Dia langsung mencambuk Kenny Chen yang berlutut di lantai. Dasar kamu sampah tak berguna, bahkan menyinggung Jordan Liu demi seorang wanita. Meski kamu ingin mati juga jangan jerat bapakmu, oke? Jangankan calon istri, meski istrimu yang sah, jika dapat masuk ke dalam mata Jordan Liu, itu juga adalah anugerah kamu. Kamu benar-benar tidak tahu diri, lihat bagaimana aku memukulmu mati. Adegan ini membuat semua orang terbengong kaget. Ayah dari Kenny Chen, bukankah adalah Tony Chen? Siapakah Tony Chen? Dia adalah penguasa tinggi di dunia hitam dan putih distrik Pasir Panjang, merupakan tokoh yang setingkat dengan Anton Lu. Namun distrik Pasir Panjang lebih mendekati kawasan perkotaan, kondisi ekonominya juga jauh lebih maju daripada distrik Marina. Diperhitungkan seperti itu, Tony Chen jauh lebih hebat daripada Anton Lu. Tony Chen menyerbu masuk bukan untuk membela Kenny Chen, melainkan menabok-inya. Charlie He, Lulu Zhang dan para teman sekolah lainnya pun terbengong, dalam hati mereka terguncang. Tidak perlu dikatakan juga tahu, Jordan Liu ini adalah tokoh yang bahkan tidak berani disinggung oleh Tony Chen. Hening, sunyi senyap. Hanya tersisa suara cambukan Tony Chen yang menyambar keras di badan Kenny Chen. Tak lama kemudian, kepala Kenny Chen berlumuran darah,
dia memegangi kepalanya sambil menangis. Barulah Tony Chen berhenti. Dia berjalan ke depan Jordan Liu dan membungkuk dengan dalam, "Bang Jordan, putraku kurang ajar dan membangkang, salahku kurang baik dalam mengajarinya. Mohon Bang Jordan hukum." Jordan Liu melambaikan tangan dengan berwibawa, "Bawa dia pergi, jangan ganggu aku lagi." Tony Chen bagaikan terselamatkan. Dia berkata dengan hormat, "Bok." Badan Lulu Zhang menjadi lemas. Melihat Winda Su yang mabuk tinggi, dia merasakan keputusasaan yang mendalam. Dia tahu, malam ini takutnya Winda Su akan dinodai oleh Jordan Liu ini. Bahkan Kenny Chen dan ayahnya juga bersujud di depan Jordan Liu, masih ada siapa lagi yang bisa menyelamatkan Winda Su dari bahaya. Charlie He dan teman lainnya juga sangat tercengang, mereka tidak menyangka, Kenny Chen yang masih berlagak congkak di hadapan mereka pada detik sebelumnya, bahkan lebih rendah daripada babi dan anjing begitu datang ke sini. Siapa gerangan Jordan Liu ini? Mereka sudah tidak berani membayangkannya. Semuanya pergilah, aku dan wanita cantik akan pergi istirahat. Malam yang indah, lagi-lagi malam yang menyenangkan, Jordan Liu menjulurkan tangan memapah Winda Su, dia sangat bergairah. Tepat ketika itu, terdengar sebuah suara yang berat namun pelan, manusia mulia karena tahu diri. Namun tak berdaya, ada sebagian manusia yang memang tidak tahu bobotnya sendiri. Suaranya tidak besar, tetapi membawa keremehan yang pekat. Semua orang menoleh ke sana. Eric Ling berjalan keluar dari belakang kerumunan dengan tangan dilipat di belakang. Selangkah demi selangkah berjalan ke dalam ruangan, tanganku sudah bertahun-tahun tidak menyentuh darah. Hatiku juga sudah bertahun-tahun tidak pernah gusar. Kebanyakan waktu, kebijaksanaan dan kebaikan seseorang selalu dianggap sebagai suatu kelemahan oleh orang lain. Karena begitu, biarlah malam ini di restoran rembulan, darah merah mewarnai bulan.